Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, saya Arifin Nurhayadi dari Ruang Edukasi akan menyampaikan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke dalam nilai dasar Pancasila, alangkah baiknya adik-adik semua mengingat kembali 5 dasar negara Republik Indonesia. Ya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, sekarang lambang sila ke-1 dilambangkan dengan lambang bintang, yaitu melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, karena bintang adalah salah satu ciri dari ciptaan Tuhan. Kemudian rantai, ya, melambangkan manusia harus selalu bersama dan saling berikatan seperti rantai tanpa melihat perbedaan apapun. Kemudian pohon beringin menandakan bahwa rakyat Indonesia berkumpul dan bersatu di bawah naungan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kepala banteng. Nah, merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Kemudian, padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Oke, kita masuk satu persatu. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, berarti kita harus beribadah, ya. Nih kita bisa lihat. Nih, sedang beribadah. Kemudian tokoh dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Jadi, misalkan kita hidup dalam suatu tempat dengan agama yang berbeda-beda, kita itu harus hidup secara rukun, ya, tidak boleh saling mengejek atau mencemooh, tetapi kita harus tetap rukun, ya. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Nah, di sini digambarkan ya contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian menjenguk teman kalian yang sedang sakit, ya. Kemudian ya ini saatnya berdiskusi, berarti saling menghargai pendapat antar teman. Kemudian saatnya bermain, saling tolong menolong. Loh, ini kenapa? Karena ini terpeleset kemudian jatuh. Jadi kalian semua, adik-adik semuku semua harus saling tolong menolong. Itu merupakan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemudian pengamalan sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan yang bersifat pribadi ataupun golongan. Ya, jadi di sini itu ya, yang harus dipentingkan adalah kepentingan bangsa atau kepentingan bersama terlebih dahulu, ya.
bukan kepentingan pribadi atau diri sendiri. Kemudian, rela berkorban demi untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Setelah itu, cinta tanah air dan juga bangsa. Berikutnya, bangga dalam bertanah air Indonesia serta bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian, memajukan pergaulan demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, di sini ini ada gambar yaitu ketika kalian hari Senin sering melaksanakan upacara bendera, berarti ini merupakan pengamalan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kemudian lagi di sini ada beraneka suku ragam bangsa ya. Aneka ragam suku yang ada di Indonesia. Nah, ini tetap bersatu seperti itu ya. Oke, ini adalah pengamalan sila ketiga. Nah, berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Nah, ya, jadi misalkan kalian punya suatu pendapat, ya, punya pendapat. Pokoknya harus sama seperti saya, itu tidak boleh. Itu namanya memaksakan keinginan. Di sini kita tidak boleh memaksakan keinginan kepada orang lain, ya. Kemudian bermusyawarah. Nah, contohnya ini saatnya bermusyawarah atau diskusi. Misalkan kalian sedang berdiskusi dalam kelas, ini merupakan contoh pengamalan sila keempat. Nah, berikutnya mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, kemudian menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, harus menjalankan. Ini di sini gambarnya adalah gambar anak yang sedang agak suatu crash ya, agak suatu crash sehingga ini harus ada yang melerai. Karena apa? Karena adanya suatu keputusan ya. Jadi saatnya bermain itu harus fair play seperti itu. Kemudian contoh penerapan sila kelima yaitu bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, nah, saling menolong maksudnya ya. Kemudian tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini adalah penerapan sila kelima. Jadi, ya, jika kelima sila tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, pasti ya kita itu akan menjadi warga negara Indonesia yang sangat baik. Oke. Sekian dan terima kasih. Pesan dari saya, tetap semangat belajar meski belajar dari rumah. Kemudian, lakukan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir, kunjungi selalu ruang edukasi untuk menambah pengetahuan. Oke, see you in the next time. Bye-bye.